Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak, Ibu dosen, dan salam hangat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi dari chapter 10 dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas D yang berjudul Acquisitions and Dispositions of Property, Plant and Equipment. Materi ini membahas tentang bagaimana perusahaan memperoleh aset tetap, bagaimana pencatatannya sesuai dengan standar akuntansi, serta bagaimana perlakuan akuntansi ketika aset tersebut dilepaskan atau tidak lagi digunakan. Nah, topik ini itu sangat penting karena aset tetap merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan dan kesalahan dalam pencatatan dapat mempengaruhi nilai aset, laba perusahaan, serta pengambilan keputusan. Melalui presentasi ini, kami harap penjelasan konsep dasar, metode perolehan aset tetap, serta perlakuan akuntansi saat pelepasan aset secara sistematis dan mudah dipahami. Sebelum memulai, kami akan perkenalan satu-satu terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fresa Sabila dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Saya Kesyonova Lydia Mardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Kilo Olivia Najia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasra Zahra dengan NPM 250 130 10 170. Perkenalkan, nama saya Jamita Ramadhani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, mari kita mulai presentasi dan penjelasan pada bab 10 oleh kelompok 2. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Property, Plant and Equipment atau PPE, yaitu aset berwujud yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional. PPE ini digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi perusahaan. Nah, karena digunakan lebih dari satu periode akuntansi, PPE termasuk aset jangka panjang dan sering juga disebut sebagai plan asset atau aset tetap. Kemudian PPE ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah aset ini digunakan dalam operasi perusahaan dan bukan untuk dijual kembali. Kemudian yang kedua, PPE bersifat jangka panjang atau long term. Yang ketiga, PPE umumnya mengalami depresiasi atau penyusutan kecuali tanah yang biasanya tidak disusutkan. Yang keempat, PPE memiliki substansi fisik atau bentuk nyata sehingga berbeda dengan aset tidak berwujud seperti paten atau hak cipta. Nah, contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, kendaraan, furnitur, dan peralatan lainnya. Selanjutnya adalah acquisition of property, plant and equipment. Nah, di sini sebagian besar perusahaan menggunakan historical cost atau biaya historis sebagai dasar pencatatan awal. Historical cost sendiri adalah seluruh kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan menyiapkannya agar siap digunakan. Nah, hal ini sesuai dengan konsep going concern assumption, yaitu perusahaan dianggap akan terus beroperasi, sehingga PPE dimiliki untuk digunakan dalam bisnis, bukan untuk dijual seperti persediaan. Kemudian PPE ini diakui jika dua syarat terpenuhi. Yang pertama adalah biaya dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan atau future economic benefits. Nah, setelah pengakuan awal, perusahaan dapat menggunakan dua metode, yaitu metode cost method atau metode biaya dan fair value method atau metode nilai wajar yang juga disebut metode revaluasi. Tapi sebagian besar perusahaan memilih cost method karena lebih sederhana, lebih murah, dan tidak memerlukan jasa penilai independen. Selanjutnya adalah cost of land atau biaya tanah, yaitu seluruh pengeluaran untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya agar siap digunakan. Biaya ini meliputi harga beli tanah, closing cost seperti biaya notaris, biaya hukum, dan biaya sertifikat, serta asumsi kewajiban seperti liens dan unpaid tax atau pajak tertunggak.
Selain itu, biaya persiapan tanah seperti clearing atau pembersihan, grading atau perataan tanah, filling atau pengukuran, dan draining atau drainase juga termasuk biaya tanah. Nah, jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar, maka biaya pembongkarannya juga dicatat sebagai biaya tanah, karena tujuannya adalah menyiapkan tanah agar siap digunakan. Kemudian terdapat special assessment seperti trotoar, lampu jalan, dan saluran drainase juga dicatat sebagai akun land karena bersifat permanen. Sedangkan land improvement yang memiliki umur terbatas seperti pagar dan area parkir dicatat terpisah dan disusutkan. Kemudian jika tanah ini dimiliki untuk tujuan spekulasi, maka dicatat sebagai investment. Namun jika dimiliki untuk dijual kembali, maka dicatat sebagai inventory. Selanjutnya adalah cost of buildings atau biaya bangunan. Biaya bangunan ini mencakup seluruh pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan atau konstruksi bangunan. Nah, biaya tersebut meliputi material, labor, dan overhead selama proses konstruksi. Kemudian professional fees seperti biaya arsitek, building permits atau izin bangunan, serta seluruh biaya dari tahap penggalian sampai bangunan selesai. Namun, tidak semua biaya boleh dikapitalisasi. Startup cost seperti biaya promosi pembukaan, initial operating losses atau rugi operasional awal, serta general administrative expense seperti biaya administrasi umum tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya bangunan karena tidak berhubungan langsung dengan kesiapan bangunan untuk digunakan. Selanjutnya adalah cost of equipment yang mencakup peralatan pengiriman, peralatan kantor, mesin, furnitur dan perlengkapan tetap, perabot, peralatan pabrik, serta aset tetap sejenis lainnya. Nah, biaya perolehannya meliputi harga beli, biaya pengiriman dan penanganan, serta asuransi selama pengiriman. Selain itu, termasuk juga cost of special foundation atau biaya fondasi khusus, biaya perakitan dan pemasangan, serta trial runs atau uji coba. Semua biaya ini dikapitalisasi karena diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan peralatan agar siap digunakan dalam operasi perusahaan. Yang terakhir adalah self-constructed asset, yaitu aset tetap yang dibangun sendiri oleh perusahaan seperti gedung pabrik, mesin, gudang, atau fasilitas produksi. Karena tidak ada harga beli dari pihak luar, perusahaan harus menentukan sendiri biaya perolehannya. Nah, biaya yang dapat ditelusuri langsung adalah direct materials atau bahan langsung dan direct labor atau tenaga kerja langsung. Selain itu, terdapat overhead atau biaya tidak langsung seperti listrik, asuransi, pajak properti pabrik, gaji pengawas, depresiasi aset tetap, dan perlengkapan pabrik. Nah, untuk fixed overhead terdapat dua pendekatan. Yang pertama, tidak mengalokasikan overhead ke aset. Yang kedua, menggunakan full costing approach, yaitu mengalokasikan sebagian overhead ke proses konstruksi. Kemudian di sini pendekatan yang lebih dianjurkan adalah menggunakan alokasi proporsional atau pro rata portion dari fixed overhead agar pencatatan biaya lebih sesuai dengan prinsip matching antara biaya dan pendapatan. Namun, perusahaan tidak boleh mengkapitalisasi abnormal waste seperti pemborosan bahan atau tenaga kerja yang tidak normal. Selain itu, biaya aset juga tidak boleh melebihi fair value dan perusahaan tidak boleh mengakui profit on self-contraction. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai qualifying asset. Nah, aset yang memenuhi syarat atau biasa yang disebut dengan qualifying asset itu adalah aset yang memerlukan waktu cukup lama atau substantial period untuk siap digunakan atau dijual. Nah, jika suatu aset itu membutuhkan waktu yang lama untuk disiapkan, maka biaya pinjaman atau bunganya itu boleh dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai asetnya. Nah, jadi kapan sih kapitalisasi itu dimulai dan berakhir? Jadi kapitalisasi dimulai itu saat periode kapitalisasi itu dimulai, saat periodenya dimulai. Nah, sedangkan untuk berakhirnya itu saat aset secara substansial itu sudah siap digunakan atau dijual. Nah, contoh aset yang memenuhi syarat itu ada aset dalam konstruksi dan aset untuk dijual yang membutuhkan waktu yang lama. Untuk aset dalam konstruksi sendiri, contohnya tuh ada gedung, pabrik, mesin besar, dan sebagainya. Nah, untuk aset yang dijual membutuhkan waktu yang lama itu, contohnya ada kapal, properti atau real estate, dan sebagainya. Nah, sedangkan aset yang tidak memenuhi syarat itu adalah aset yang
dia sudah siap untuk digunakan dan persediaan yang diproduksi itu cepat atau jangka pendek. Nah, kemudian ada yang namanya capitalization period. Periode kapitalisasi ini adalah periode waktu di mana perusahaan itu mengkapitalisasi biaya pinjamannya. Nah, kapitalisasi dimulai itu jika 3 kondisi ini terpenuhi, yaitu pengeluaran untuk aset sudah terjadi, aktivitas pembangunan atau penyiapan aset yang sedang berlangsung, dan biaya pinjaman atau bunganya itu sedang terjadi. Jadi kalau misal 3 kondisi ini sudah terpenuhi, maka kapitalisasi ini sudah bisa dimulai. Nah, untuk kapitalisasi berlanjut itu jika ketiga kondisi di atas masih terpenuhi, dan kapitalisasi berakhir jika aset sudah selesai dan siap untuk digunakan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang amount to capitalist atau jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Secara konsep itu besarnya biaya pinjaman yang dikapitalisasi itu tergantung pada sumber pendanaannya. Apakah proyek itu didanai menggunakan utang khusus atau dari utang umum perusahaan. Kemudian jika proyek itu didanai oleh utang khusus, maka perhitungannya adalah biaya pinjaman aktual dikurangi dengan pendapatan dari investasi sementara dari sisa pinjaman yang tidak terpakai. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Pada tanggal 1 November 2021, Shala Company mengontrak Paver Construction untuk membangun gedung dengan nilai $1.400.000. Di dalamnya sudah termasuk pembelian tanah sebesar $100.000, dan untuk pendanaannya itu Shala menggunakan wesel dengan bunga 15% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan sebesar $1.500.000. Nah, selama tahun 2021 sebagian dana pinjaman tersebut itu belum digunakan sehingga diinvestasikan secara sementara dan menghasilkan pendapatan bunga sebesar $60.000. Kemudian selama tahun 2022, perusahaan itu melakukan beberapa pembayaran kepada kontraktor, yaitu pertama $210 pada 1 Januari, kemudian $300.000 pada 1 Maret, dan $540.000 pada 1 Mei, dan $450.000 pada 31 Desember. Nah, sehingga total pengeluaran untuk konstruksi adalah $1.500.000. Dari data ini nantinya kita bisa menghitung berapa jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi berdasarkan periode penggunaan dana, dan proyek ini berlangsung dari 1 Januari sampai 31 Desember sehingga periode kapitalisasi itu adalah 1 tahun penuh. Kemudian perhitungan biayanya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ini dimulai dari total borrowing cost sebesar $225.000, kemudian dikurangi dengan investment income sebesar $60.000. Dan sehingga diperoleh biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar $160.000. Kemudian di sebelah kanan juga ditampilkan jurnal yang mencatat pengeluaran proyek mulai dari pembelian tanah, kemudian pembangunan gedung, hingga penyesuaian di akhir periode. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan ketika perusahaan itu menggunakan utang umum dalam pendanaan proyeknya. Nah, perusahaan itu pada contoh soal memiliki 2 jenis utang, yaitu wesel bayar 10% sebesar $1 juta dan obligasi 12% sebesar $1.500.000. Karena terdapat lebih dari satu utang, maka diperlukan 2 perhitungan utama. Yang pertama adalah nilai tercatat rata-rata atau average carrying amount, yaitu rata-rata dana yang digunakan untuk proyek selama periode berjalan. Jadi nilai ini itu dihitung dengan mengalihkan setiap pengeluaran dengan lama waktu penggunaannya dalam 1 tahun. Nah, sebagai contoh pada soal itu pengeluaran pada 1 Januari sebesar $210.000 digunakan selama 12 bulan sehingga dihitung penuh menjadi $210.000. Kemudian berlaku juga untuk pengeluaran di bulan lainnya. Jika semua dijumlahkan, maka diperoleh nilai tercatat rata-rata sebesar $820.000. Selanjutnya kita menghitung rata-rata tertimbang atau tingkat kapitalisasi dari utang yang ada. Karena bunga dan jumlah utang itu berbeda-beda, maka digunakan rata-rata tertimbang dan diperoleh tingkat sebesar 11,2%. Nilai tercatat rata-rata sebesar $820.000 tadi dikalikan dengan 11,2% sehingga diperoleh biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi itu sebesar $91.840.000. Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah yang dikapitalisasi itu tidak boleh melebihi total biaya pinjaman aktual, yaitu sebesar $280.000. Karena hasilnya lebih kecil, maka yang digunakan adalah $91.840. Pada tahap ini dilakukan pencatatan jurnal juga. Nah, biaya pinjaman
yang dikapitalisasi akan menambah nilai aset bangunan sebesar $91.840.000, sedangkan sisa biaya bunga yang tidak dikapitalisasi diakui sebagai interest expense sebesar $188.160, dan total kas yang dikeluarkan tetap sebesar $280.000. Aset ini dibahas kondisi yang lebih kompleks, yaitu kombinasi antara utang khusus dan utang umum pada penggunaan pendanaan proyek. Nah, contohnya adalah utang khusus berupa pinjaman konstruksi sebesar $750.000 dengan bunga 15%. Selain itu, terdapat pendapatan investasi sebesar $40.000 dari dana yang belum digunakan. Sedangkan untuk utang umum terdiri dari wesel dan juga obligasi seperti soal di sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini, pengeluaran proyek itu akan dialokasikan terlebih dahulu ke utang khusus, kemudian sisanya akan masuk ke utang umum. Di tabel ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran proyek itu terjadi sepanjang tahun dan bagaimana pengeluaran tersebut itu dihitung untuk menentukan biaya pinjaman yang bisa dikapitalisasi. Nah, kolom pertama pastinya adalah tanggal, lalu kolom kedua itu menunjukkan jumlah pengeluaran di setiap tanggal. Kemudian total untuk seluruh pengeluaran proyek itu adalah sebesar $1.500.000. Kemudian selanjutnya itu ada pengeluaran ini itu dibagi menjadi dua, yang dibiayai oleh pinjaman khusus dan yang dibiayai oleh pinjaman umum. Misalnya pada bulan Januari pengeluaran itu sebesar $210 dan seluruhnya itu masih ditutup oleh pinjaman khusus. Jadi masuk ke kolom specific borrowings. Kemudian begitu juga pada bulan Maret $300.000 itu masih dari pinjaman khusus. Nah, jadi kalau dijumlah itu pinjaman khusus sebesar $750.000 dan pinjaman umum juga $750.000. Kemudian selama tahun tersebut secara rata-rata itu ada $200.000 dana yang tertanam dalam proyek dan dikenakan bunga. Kemudian dari utang khusus itu biaya bunga sebesar $112.500 dikurangi pendapatan investasi sebesar $40.000. Jadi $72.500. Kedua dari utang umum dengan rata-rata 11,5% menghasilkan kapitalisasi sebesar $23.000. Di slide ini kita menentukan total biaya pinjaman yang bisa dikapitalisasi. Pertama, dari utang umum, bunga itu sebenarnya ada $230.000, tapi yang boleh dikapitalisasi itu cuma $23.000 karena harus berdasarkan perhitungan sebelumnya. Jadi kita ambil yang lebih kecil. Lalu ditambah dengan bunga dari utang khusus sebesar $112.500, jadi totalnya $135.500. Tapi masih dikurangi pendapatan investasi sebesar $40.000, sehingga hasil akhirnya jadi $95.500. Di bagian kanan itu ada jurnalnya, yaitu bangunan bertambah sebesar biaya yang dikapitalisasi, kemudian beban bunga untuk sisanya, dan kas untuk total pembayaran bunga. Nah, kemudian ada yang namanya disclosure. Jadi disclosure sendiri itu untuk setiap periode, entitas itu akan mengungkapkan baik jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut maupun tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Nah, di sini terdapat contoh dari disclosure sendiri. Jadi pada laporan keuangannya nanti ada yang namanya less interest capitals misalnya. Nah, di situ dia tentunya akan mengurangi di laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian ada cash discount. Jadi, ketika sebuah perusahaan itu membeli aset tetap dengan potongan harga tunai untuk pembayaran tepat waktu, bagaimana seharusnya perusahaan itu melaporkan potongan harga tersebut? Dan jika perusahaan mengambil potongan harga tersebut, perusahaan harus menganggap potongan harga tersebut sebagai pengurangan harga pembelian aset. Nah, tetapi apakah perusahaan itu harus mengurangi biaya aset meskipun tidak mengambil potongan harga tersebut? Nah, jadi di cash discount ini ada dua pendekatan. Nah, untuk pendekatan pertama ini lebih umum digunakan. Jadi, diskon itu akan dianggap sebagai pengurang aset. Diskon diambil maupun tidak diambil tetap menjadi pengurang aset. Nah, di situ harga aset itu tentunya dicatat sebesar harga setelah diskon, karena harga sebenarnya itu adalah harga kas atau cash equivalent price. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu diskon hanya dicatat jika benar-benar diambil. Jadi kalau misal diskon itu nggak diambil, ya nggak ada pencatatan untuk diskonnya. Nah, jika tidak diambil maka dianggap kerugian. Kemudian ada yang namanya different payment contract. Jadi different payment contract itu adalah pembelian aset dengan pembayaran ditunda.
seperti angsuran atau kredit dalam jangka panjang. Jadi aset itu harus dicatat sebesar nilai sekarang, yaitu present value dari pembayaran di masa depan. Jadi jika tidak ada bunganya, maka perusahaan itu harus menentukan berapa tingkat bunga wajar atau imputed interest-nya dengan mempertimbangkan yaitu resiko kreditnya, jangka waktu, dan suku bunga pasarnya. Di sini terdapat contoh ilustrasinya dari different payment contract. Gitu, sebagai ilustrasi, Suter AG membeli robot penyemprot cat yang dibuat khusus untuk lini produksinya. Perusahaan menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 100.000 euro dengan jangka waktu 5 tahun kepada Weekly Robotic untuk peralatan baru tersebut. Tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kewajiban semacam ini adalah 10%. Suter akan melunasi wesel tersebut dalam 5 angsuran sebesar 20.000 euro yang dibayarkan pada akhir setiap tahun. Nah, Suter tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar robot yang dibuat khusus ini. Oleh karena itu, Suter memperkirakan nilai robot tersebut dengan menetapkan nilai wajarnya atau nilai sekarangnya dari wesel tersebut. Jadi, jurnal untuk tanggal pembelian dan tanggal pembayaran ditambah dengan perhitungan nilai sekarang dari wesel tersebut itu adalah sebagai berikut. Terdapat di sampingnya. Itu sudah ada jurnalnya bagaimana dan perhitungannya bagaimana. Jadi di situ ada tabel date of purchase, yaitu pembelian. Nah, untuk pembeliannya itu kita catat sebagai equipment pada debit sebesar 75.816 dan notes payable pada kredit yaitu 75.816 juga. Untuk itu kita menghitung dulu nih berapa present value-nya. Dihitung dari nilai angsurannya yaitu 20.000 euro dan dikalikan dengan PV-nya 3,79079 dan mendapatkan hasil untuk present value-nya senilai 75.816 euro. Nah, itu kita catat di jurnal pembeliannya yang tadi. Nah, kemudian untuk end of first year-nya, jurnal untuk tahun pertamanya, yaitu interest expense di debit sebesar 7.582. Kemudian ada notes payable pada debit juga sebesar 12.418 dan untuk kreditnya kita catat sebagai cash sebesar 20.000 euro. Nah, untuk beban bunga pada tahun pertama ini itu dihitung berdasarkan pendekatan bunga efektif yaitu senilai 7.582. Nah, ini tuh diperoleh dari 75.816 dikalikan dengan 10. Untuk tahun keduanya, untuk jurnal tahun kedua itu ada interest expense sebesar 6.340 pada debit dan ada notes payable juga sebesar 13.660 dan untuk kreditnya yaitu cash sebesar 20.000. Nah, untuk beban bunga pada tahun kedua ini itu kita hitung berdasarkan pendekatan bunga efektif yaitu 6.340 diperoleh dari 75.816 kita kurangin dengan 12.418 kemudian kita kali dengan 0,10. Baik, jadi pada bagian ini terkait materi pembelian lamsam. Nah, dalam praktik akuntansi, pembelian lamsam itu terjadi ketika suatu perusahaan membeli beberapa aset sekaligus dengan satu harga total atau gabungan. Nah, tantangan umum yang bisa terjadi ialah bagaimana menentukan nilai masing-masing aset tersebut dalam pencatatan. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat menggunakan dasar nilai wajar relatif, yang artinya total harga pembelian atau cost-nya akan dialokasikan ke setiap aset berdasarkan perbandingan nilai wajarnya. Nah, nilai wajar atau fair value sendiri adalah perkiraan harga suatu aset jika dijual secara normal di pasar saat ini, bukan berdasarkan masa lalu atau harga yang sudah lewat. Jadi, pembagian biayanya itu dapat dilakukan secara proporsional karena semakin besar nilai wajarnya akan semakin besar pula porsi biaya yang didapatkan. Masuk ke dalam contohnya,
Jadi di sini diilustrasikan bahwa Nordic Homes itu membeli beberapa jenis aset yang terdiri dari persediaan, tanah, dan bangunan dengan total harga $80.000 dari Comfort Heating yang sedang dilikuidasi. Nah, dilikuidasi ini artinya suatu kondisi di mana perusahaan itu dibubarkan atau menutup usahanya dengan cara menjual semua asetnya. Nah, penjualan ini dinilai berdasarkan harga yang realistis pada saat sekarang, bukan lagi pakai nilai buku lama atau nilai buku itu seperti nilai yang tercatat di pembukuan perusahaan yang biasanya lebih merujuk ke masa lalu atau sebelumnya. Baik, kita kembali lagi ke contoh soal. Dapat kita lihat informasi dari Nordic Homes. Yang pertama dari nilai buku atau book value-nya. Untuk aset persediaan sebesar $30.000, aset tanah sebesar $20.000, dan aset bangunan sebesar $35.000. Sehingga total nilai buku dari ketiga aset adalah $85.000. Yang kedua, dapat kita lihat dari nilai wajar atau fair value-nya. Untuk aset persediaan sebesar $25.000, untuk aset tanah sebesar $25.000 juga, dan untuk aset bangunan sebesar $50.000. Sehingga total nilai wajar dari ketiga aset adalah $100.000. Kemudian, Nordic Homes mengalokasikan harga pembelian $80.000 berdasarkan nilai wajar relatifnya. Artinya, di sini perusahaan memakai yang $100.000. Nah, caranya adalah membagi antara nilai wajar per aset dengan total nilai wajar gabungan seluruh aset, lalu dikalikan dengan harga pembelian saat ini. Sehingga untuk aset persediaan didapatkan nilai pembelian sebesar $20.000, aset tanah sebesar $20.000, dan aset bangunan sebesar $40.000. Sehingga kalau ketiganya dijumlahkan akan tetap menghasilkan harga perolehan sebesar $80.000. Selanjutnya yaitu penerbitan saham. Dalam konsep penerbitan saham, untuk memperoleh aset, maksudnya adalah perusahaan itu tidak selalu membeli aset dengan uang tunai, tetapi mereka bisa membayar aset tersebut dengan memberikan sahamnya kepada pihak lain. Nah, ketika perusahaan memperoleh suatu aset atau properti dengan menerbitkan saham biasa, maka nilai nominal saham itu tidak digunakan untuk menentukan harga aset. Kenapa? Karena nilai nominal hanyalah angka yang ditetapkan dan seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya di pasar. Sebaliknya, jika saham tersebut aktif diperdagangkan, maka yang digunakan adalah harga pasar saham, di mana harga tersebut dianggap lebih relevan karena menunjukkan berapa nilai saham tersebut jika diuangkan saat ini, atau setara kas. Nah, apa bedanya nilai nominal saham dengan harga pasar saham? Jadi, kalau nilai nominal saham adalah nilai yang ditetapkan secara resmi oleh perusahaan ketika saham diterbitkan, khususnya pada pencatatan modal saham. Sehingga nilai nominal ini cenderung bersifat tetap dan tidak berubah mengikuti kondisi ekonomi. Sedangkan kalau harga pasar saham adalah harga yang terbentuk dari aktivitas jual beli saham di pasar, sehingga nilainya sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, kinerja perusahaan, dan kondisi ekonomi lainnya. Makanya kenapa harga pasar itu bisa naik, bisa turun dari waktu ke waktu, sehingga lebih mencerminkan nilai real saham. Oke, di sini disajikan contoh pada perusahaan Upgrade Living Co. yang memutuskan untuk membeli sebidang tanah pada Deadland Company dengan menerbitkan 5.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per lembar dan harga pasarnya adalah $12 per lembar. Maka di sini total nilai tanah itu dihitung berdasarkan harga pasar saham. Jadi 5.000 lembar dikali $12 yang menghasilkan nilai sebesar $60.000. Kita catat dalam jurnal sebagai akun land di debit. Kemudian untuk modal sahamnya tetap dihitung berdasarkan nilai nominal. Jadi 5.000 lembar saham dikali $10 sehingga total modalnya sebesar $50.000 yang kita catat dalam akun share capital ordinary di kredit. Nah, antara total nilai tanah dengan total modal saham itu terdapat selisih sebesar $10.000, di mana harga pasar sahamnya tuh lebih tinggi kan dari nilai nominal saat diterbitkan, sehingga selisih ini dianggap sebagai agio saham atau dicatat pada akun share premium ordinary di kredit. Nah, kalau misalnya ada di kondisi yang berlawanan,
Misalnya harga pasar saham tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan, maka perusahaan itu tidak bisa menggunakan saham sebagai dasar penilaian, melainkan perusahaan dapat beralih menggunakan nilai wajar dari aset yang diperoleh sebagai dasar pencatatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai exchange of non-monetary asset. Jadi yang pertama itu ada pertukaran aset non-moneter. Jadi pertukaran aset non-moneter seperti properti, pabrik, dan peralatan itu umumnya dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau diterima. Nah, tergantung mana yang lebih andal. Jika transaksi itu memiliki substansi komersial, maka laba atau rugi itu diakui pada saat penukaran. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang dimana dalam pertukaran aset non-moneter itu melibatkan aset seperti properti, pabrik, dan peralatan. Nah, kemudian dicatat menggunakan nilai wajar aset yang diserahkan atau diterima. Kemudian laba atau rugi itu diakui jika transaksi memiliki substansi komersial. Kemudian tujuannya itu agar laporan keuangan mencerminkan perubahan posisi ekonomi yang wajar. Nah, selanjutnya adalah substansi komersial. Suatu pertukaran itu dikatakan memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan itu berubah sebagai akibat transaksi tersebut. Nah, artinya posisi ekonomi kedua pihak itu berubah secara signifikan. Nah, sebagai contoh, Andrew itu menukarkan sebagian peralatannya dengan tanah milik Roddick. Nah, kemungkinan waktu dan jumlah arus kas dari tanah itu akan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan peralatan yang diserahkan. Akibatnya, kedua perusahaan itu berada pada posisi ekonomi yang berbeda setelah pertukaran, sehingga transaksi tersebut memiliki substansi komersial dan laba atau rugi diakui. Selanjutnya kita masuk ke situasi rugi apabila memiliki substansi komersial. Nah, ketika pertukaran aset non-moneter ini menghasilkan rugi, perusahaan itu harus mengakui rugi tersebut sesegera mungkin karena transaksi memiliki substansi komersial. Nah, di sini sebagai contoh soal, Information Processing SA itu menukarkan mesin lamanya dengan model baru dari Gerard Business Solution. Nah, pertukaran ini memiliki substansi komersial. Mesin lama memiliki nilai buku sebesar 8.000 euro, yaitu biaya perolehan 12.000 euro dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 4.000 euro, dan nilai wajar sebesar 6.000 euro. Nah, model baru memiliki harga daftar spesial sebesar 16.000 euro. Nah, Gerard itu memberikan nilai tukar sebesar 9.000 euro untuk mesin lama tersebut. Nah, oleh karena itu, information processing ini menghitung biaya aset baru seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 10.9, yang dimana nilai list price of new machine-nya itu adalah 16.000, kemudian dikurangi dengan trade-in allowance for used machine sebesar 9.000. Nah, maka cash payment due-nya adalah 7.000. Nah, fair value of used machine ini adalah 6.000, maka biaya mesin barunya adalah 13.000. Nah, di sini jurnal akuntansinya yaitu peralatan ada di debit sebesar 13.000 dan akumulasi depresiasinya juga ada di debit sebesar 4.000 dan rugi pelepasan asetnya adalah 2.000 di debit juga. Nah, kemudian di sisi kredit itu terdapat peralatan yang lama yaitu sebesar 12.000 euro dan kasnya adalah 7.000 euro. Nah, kemudian untuk cara perhitungan ruginya yaitu nilai wajar mesin lamanya sebesar 6.000 euro, kemudian kita kurangkan dengan nilai buku mesin lama yaitu sebesar 8.000 euro, maka rugi pelepasan asetnya adalah 2.000 euro. Nah, kalau yang tadi itu adalah situasi rugi, maka sekarang adalah situasi laba yang dimana memiliki substansi komersial. Jika pertukaran menghasilkan laba dan memiliki substansi komersial, maka laba tersebut diakui seluruhnya. Sebagai ilustrasi, perusahaan transportasi antar negara bagian menukar sejumlah truk bekas ditambah uang tunai dengan semi truk. Truk bekas itu memiliki nilai buku gabungan sebesar 42.000 euro. Mohon maaf, di sini saya salah tulis. Maka dengan biayanya, sebagai rincian biayanya yaitu sebesar 64.000 euro dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 22.000 euro. Nah, agen pembelian interstate itu berpengalaman di pasar barang bekas.
menunjukkan bahwa truk bekas itu memiliki nilai wajar sebesar 49.000 euro. Selain itu, Interstate harus membayar tunai sebesar 11.000 euro untuk semi truk. Interstate ini menghitung biaya semi truk seperti yang ditujukan pada ilustrasi 10.11. Nah, maka perinciannya atau diketahui sebagai berikut, yaitu nilai buku truk lama sebesar 42.000 euro, nilai wajar truk lamanya adalah 49.000 euro, dan kas yang dibayarkan adalah 11.000 euro. Harga semi truknya adalah 60.000 euro. Nah, di sini terdapat perhitungan labanya, yaitu nilai wajar truk lamanya adalah 49.000, kemudian kita kurangkan dengan nilai buku truk lama yaitu sebesar 42.000. Nah, maka untung pelepasan asetnya adalah 7.000 euro. 7.000 dolar. Nah, di sini fair value of truck exchange-nya adalah 49.000, kemudian cash paid-nya adalah 11.000, maka biaya semi truknya itu adalah 60.000. Nah, kemudian untuk jurnalnya sendiri, yaitu di sebelah debit itu ada truk semi yaitu 60.000 euro, di sebelah debit juga akumulasi depresiasi sebesar 22.000 euro. Nah, untuk di sebelah kredit, truk lama itu ada 64.000 euro dan untung pelepasan asetnya adalah 7.000 euro dan cashnya adalah 11.000 euro. Nah, selanjutnya kita masuk ke tidak memiliki substansi komersial. Dan di sini kami sekarang berasumsi bahwa pertukaran perusahaan transportasi antar negara bagian itu tidak memiliki substansi komersial, yang artinya posisi ekonomi interstate itu tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertukaran ini. Dalam kasus ini, interstate itu menunda keuntungan dari 7.000 dolar dan mengurangi dasar semi truk. Nah, ilustrasi 10.13 itu menunjukkan dua perhitungan yang berbeda tetapi dapat diterima untuk menggambarkan pengurangan ini. Nah, untuk perhitungan yang berbedanya itu, yang di cara 1, di sini terdapat nilai wajar semi truk barunya sebesar 60.000. Kemudian dikurangi dengan untung yang ditunda yaitu sebesar 7.000. Nah, maka basis semi truk barunya adalah 53.000. Nah, sedangkan cara keduanya adalah berdasarkan nilai buku, yaitu nilai buku truk lama adalah 42.000, kemudian ditambah kas yang dibayarkan adalah 11.000. Nah, maka basis semi truk barunya adalah 53.000. Nah, untuk jurnal akuntansinya sendiri, sesuai pada gambar, maka pencatatannya seperti ini, yaitu truk semi, di situ di sebelah debit ada 53.000. Nah, kemudian ada akumulasi depresiasi sebesar 22.000 di sebelah debit. Nah, kemudian di sebelah kredit itu ada truk yang digunakan itu sebesar 64.000 dan kasnya adalah 11.000. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang government grants dalam akuntansi menengah pertama. Government grants adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk uang, aset, atau fasilitas yang biasanya disertai dengan syarat tertentu, yaitu terkait dengan aktivitas operasional, investasi perusahaan, dan kepatuhan di masa lalu atau masa depan. Contohnya seperti subsidi pembelian aset, insentif pajak, bantuan penelitian, dan lingkungan. Nah, tujuannya yaitu untuk mendorong ekonomi, membantu perusahaan, serta mendukung investasi dan inovasi. Nah, dalam akuntansi ada dua isu utama, yaitu pencatatan dan penyajian. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan equity approach dan income approach. Namun, IFRS menggunakan income approach. Nah, pada slide berikut ini saya akan membahas tentang pendekatan akuntansi atau accounting approaches. Pertama, saya akan menjelaskan income approach terlebih dahulu, yaitu yang telah disetujui oleh IFRS. Pertama, dalam income approach, grant diakui sebagai pendapatan dan diakui secara sistematis sesuai dengan biaya terkait dengan prinsip, yaitu matching atau pendapatan dipasangkan dengan beban. Dan ketentuan IFRS ini sangatlah penting.
karena IFRS mengharuskan grant tidak boleh langsung ke ekuitas dan harus diakui sebagai pendapatan atau grant revenue dan bisa diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan atau deferred revenue. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang equity approach. Equity approach, grant dicatat langsung ke ekuitas. Alasannya yaitu tidak perlu dikembalikan, bukan bagian dari operasi normal. Nah, kelemahannya yaitu tidak mencerminkan kinerja atau tidak masuk laba rugi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada metode pencatatan government grants. Ada dua metode pencatatan government grants, yaitu yang pertama ada deferred revenue method. Deferred revenue method, grant dicatat sebagai liabilitas dan diakui sebagai pendapatan bertahap. Nah, jurnal awalnya itu kas pada debit dan deferred grant revenue pada kredit. Pengakuan tiap periodenya adalah deferred grant revenue pada debit dan grant revenue pada kredit. Yang kedua ada deduction from asset method. Grant mengurangi nilai aset pada metode ini. Nah, dampak dari metode ini yaitu nilai aset lebih kecil dan beban depresiasi lebih kecil. Nah, ini adalah contohnya, yaitu diketahui bahwa grant sebesar 500.000 euro untuk aset 2 juta euro selama 5 tahun. Pada metode pertama, pendapatan diketahui sebesar 100.000 euro per tahun dengan depresiasi 400.000 euro. Pada metode kedua, aset menjadi 1.500.000 euro dan depresiasi sebesar 300.000 euro. Meskipun berbeda metode, laba bersih tetap sama, hanya saja penyajiannya yang berbeda. Jika grant untuk kerugian, maka langsung diakui sebagai pendapatan saja. Namun, jika ada syarat, dicatat sebagai deferred revenue. Jadi, kesimpulannya adalah government grants harus menggunakan income approach sesuai dengan IFRS yang memiliki dua metode pencatatan dan mengikuti prinsip matching. Baik, cost subsequent to acquisition atau biaya setelah perolehan aset tetap adalah biaya-biaya yang muncul setelah aset tersebut siap digunakan. Dalam praktiknya, perusahaan sering mengeluarkan biaya tambahan, mulai dari perbaikan kecil hingga penambahan besar. Tantangan utamanya adalah menentukan apakah biaya tersebut harus dikapitalisasi sebagai aset atau langsung dibebankan sebagai biaya. Penentuan ini pada dasarnya menggunakan prinsip yang sama seperti saat pengakuan awal aset tetap. Artinya, suatu biaya akan dikapitalisasi jika dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat tersebut biasanya terlihat dari adanya peningkatan umur manfaat aset, peningkatan kapasitas produksi, atau peningkatan kualitas output yang dihasilkan. Salah satu jenis pengeluaran adalah addition atau penambahan aset. Penambahan ini merupakan perluasan dari aset yang sudah ada, seperti menambah bangunan atau fasilitas baru. Karena jelas meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan, biaya ini selalu dikapitalisasi. Namun, jika dalam proses penambahan tersebut ada bagian aset lama yang harus dibongkar, perlakuannya tergantung pada rencana awal perusahaan. Jika pembongkaran sudah direncanakan sejak awal, maka biayanya dapat dimasukkan sebagai bagian dari penambahan. Sebaliknya, jika tidak direncanakan, maka biaya tersebut biasanya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Selain itu, terdapat improvements dan replacement. Improvement adalah penggantian
aset dengan yang lebih baik, sedangkan replacement adalah penggantian dengan aset yang sejenis. Dalam kedua kasus ini, perusahaan perlu menilai apakah pengeluaran tersebut meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan. Jika iya, maka biaya tersebut dikapitalisasi. Pada saat yang sama, nilai aset lama beserta akumulasi penyusutannya harus dihapus dari pembukuan, dan selisihnya diakui sebagai laba atau rugi. Dalam praktik modern, perusahaan biasanya menggunakan pendekatan komponen depreciation, yaitu setiap bagian aset dicatat dan disusutkan secara terpisah agar lebih mudah ketika terjadi penggantian. Selanjutnya adalah rearrangement dan reorganization, yaitu biaya yang timbul karena pemindahan atau penataan ulang aset. Misalnya, pemindahan mesin ke lokasi baru. Menurut standar akuntansi, biaya seperti ini tidak boleh dikapitalisasi karena tidak menambah manfaat ekonomi baru. Oleh karena itu, biaya tersebut langsung dibebankan sebagai beban pada periode terjadinya. Kemudian ada jenis terakhir, yaitu repairs atau perbaikan. Perbaikan ini bertujuan untuk menjaga aset tetap dalam kondisi operasional. Perbaikan dibagi menjadi dua, yaitu perbaikan biasa dan perbaikan besar. Perbaikan biasa seperti pelumasan, pengecatan, atau penggantian kecil tidak memberikan manfaat jangka panjang, sehingga langsung dibebankan sebagai biaya. Sementara itu, perbaikan besar seperti overhaul dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode, sehingga perlakuannya adalah dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya. Jadi, kesimpulan dari cost subsequent to acquisition itu biaya setelah perolehan aset ditentukan berdasarkan manfaat ekonominya di masa depan. Jika hanya untuk menjaga kondisi aset, maka dibebankan sebagai biaya. Namun jika meningkatkan umur manfaat, kapasitas atau kualitas aset, maka dikapitalisasi. Addition selalu dikapitalisasi karena menambah aset baru, sedangkan improvement dan replacement juga dikapitalisasi jika meningkatkan manfaat dengan menghapus aset lama dan mengakui laba atau rugi. Sementara itu, rearrangement dan reorganization langsung dibebankan karena tidak menambah manfaat ekonomi. Untuk repairs, perbaikan biasa dibebankan sebagai biaya, sedangkan perbaikan besar dikapitalisasi karena memberikan manfaat lebih dari satu periode. Penghentian aset tetap atau disposition of property, plant, and equipment. Sebuah perusahaan itu bisa menghentikan penggunaan aset tetapnya karena dijual, ditukar, rusak, atau sudah tidak terpakai lagi. Misalnya seperti pada perusahaan Nokia. Meskipun demikian, perusahaan harus tetap mencatat penyusutan sampai tanggal terakhir aset tersebut digunakan atau dilepas, karena penyusutan digunakan untuk mencerminkan pemakaian aset sampai saat itu. Nah, setelah itu, ketika perusahaan memang sudah melepas atau menjual aset tersebut, semua akun yang berkaitan harus dihapus dari pembukuan, baik akun asetnya maupun akumulasi penyusutannya. Artinya, aset tersebut sudah tidak boleh muncul lagi dalam laporan keuangan. Namun biasanya, nilai buku itu tidak sama dengan nilai saat aset dilepas atau harga jualnya, sehingga selisih dari keduanya itulah yang menimbulkan laba atau gain jika harga jual lebih tinggi dari nilai buku, dan rugi atau loss jika harga jualnya lebih rendah dari nilai buku. Hal ini bisa terjadi karena penyusutan hanyalah perkiraan alokasi biaya, bukan penilaian harga pasar yang sebenarnya. Jadi, laba atau rugi yang muncul saat aset dijual sebenarnya adalah semacam penyesuaian atau koreksi terhadap laba bersih di masa lalu, karena selama ini nilai aset hanya diperkirakan melalui penyusutan. Nah, terkait penjualan aset pabrik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan itu harus tetap mencatat nilai penyusutan sampai tanggal terakhir digunakan atau dijual. Di sini saya memakai contoh dari perusahaan Barrett Group yang mencatat penyusutan atas sebuah mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun terakhir dengan tarif penyusutannya 1.200 euro per tahun. Kemudian, perusahaan itu menjual mesin tersebut di pertengahan tahun ke-10 dengan harga 7.000 euro. Artinya, ada penyusutan tambahan yang masih harus dicatat sebesar 600 euro. Karena selama setengah tahun itu kan aset masih sempat dipakai sampai akhirnya dijual di pertengahan tahun.
Sehingga jurnalnya adalah depreciation expense di debit sebesar €600 dan accumulated depreciation machinery di kredit sebesar €600. Setelah itu, perusahaan melakukan pencatatan penjualan dengan cara mencatat kas yang diterima dari penjualan, yaitu sebesar €7.000 di akun cash pada debit, lalu menghapus akumulasi penyusutan yang sudah terkumpul sebesar €11.400 dari nilai penyusutan selama 9 tahun, ditambah dengan nilai penyusutan setengah tahun terbaru yang €600 tadi, yang dicatat pada akun accumulated depreciation machinery di debit, dan menghapus nilai aset mesin dari pembukuan sebesar €18.000 pada akun machinery di kredit, serta menambahkan laba atas penjualan aset sebesar €400 pada akun gain on disposal of machinery di kredit. Laba sebesar 400 ini didapatkan dari selisih antara nilai buku dengan harga jual, di mana nilai bukunya dihitung dari harga perolehan sebesar €18.000 dikurangi total aset penyusutan sebesar €11.400, sehingga total nilai buku adalah €6.600. Sementara harga jualnya adalah €7.000. Harga jual yang lebih tinggi itulah yang mengakibatkan laba. Kemudian terkait konversi tidak sukarela atau involuntary conversion. Jadi yang dimaksud dengan konversi tidak sukarela itu adalah situasi ketika masa manfaat suatu aset berakhir bukan karena keinginan perusahaan sendiri, tapi karena kejadian tidak terduga seperti kebakaran, banjir, pencurian, maupun bencana alam lain atau penyitaan. Nah, dalam beberapa kasus, perusahaan itu dapat memulihkan seluruh atau sebagian jumlah kerugian melalui kontrak asuransi atau pembayaran dari lembaga pemerintah. Ketika hal seperti ini terjadi, perlakuan akuntansinya dilakukan dalam 2 tahap terpisah. Yang pertama, perusahaan harus langsung mengakui kerugian pada saat kejadian terjadi berdasarkan nilai buku aset pada saat itu. Pada tahap ini, perusahaan juga menghapus aset dan akumulasi penyusutannya dari pembukuan. Dan tahap kedua yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu ketika perusahaan sudah mengetahui secara pasti berapa penggantian dari asuransi atau pihak lain atas kerugian. Karena pada saat kerugian terjadi, jumlah penggantian itu belum tentu pasti. Sebagai contoh, diilustrasikan perusahaan Camel Transport memiliki sebuah pabrik manufaktur pada bidang properti perusahaan. Sebagai akibat dari tornado yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2022, pabrik tersebut hancur total. Kemudian, pada tanggal 18 Maret 2023, Camel mencapai kesepakatan dengan perusahaan asuransinya untuk penggantian nilai wajar penuh dari pabrik tersebut. Pada saat terjadinya tornado, bangunan memiliki nilai buku yang tercatat sebesar $3.500.000 yang terdiri dari biaya perolehan sebesar $6 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar $2.500.000 dan jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransi tersebut adalah $5 juta. Sehingga jurnal yang dibuat Camel pada tahap pertama di tanggal 16 Mei 2022 adalah akun loss from tornado pada debit sebesar $3.500.000 dengan akun accumulated depreciation building pada debit sebesar $2.500.000 dan akun buildings pada kredit sebesar $6 juta. Lalu, untuk jurnal yang dibuat pada tahap kedua di tanggal 18 Mei 2023 adalah akun cash yang bertambah di debit sebesar $5 juta dan akun gain from insurance settlement pada kredit sebesar $5 juta. Baik, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi acquisitions and dispositions of property, plant, and equipment. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap aset tetap tidak hanya berhenti pada saat perolehan, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pencatatan hingga aset tersebut dilepaskan. Pemahaman yang baik mengenai hal ini sangat penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar dan akurat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.